Halo, kembali lagi bersama Media Sagalo Project, media berbagi ilmu dan sejarah. Pada episode sebelumnya, kita membahas Kerajaan Haru, sebuah kerajaan maritim di pesisir timur Sumatera. Oleh Portugis, Haru pernah dicap sebagai perompak di Selat Malaka. Haru adalah sebuah kekuatan maritim yang bangkit pasca runtuhnya imperium besar Kerajaan Sriwijaya dan sempat menguasai jalur strategis perdagangan internasional. Namun kejayaan Haru tidak berlangsung selamanya. Tekanan dan ekspansi dari Kesultanan Aceh yang terus-menerus, ditambah kemundurannya akibat dinamika politik, serta hubungan dagang dengan Portugis di Selat Malaka, perlahan melemahkan eksistensi kerajaan ini sebagai kekuatan maritim. Lalu, setelah Haru meredup dari panggung sejarah, muncul dua kesultanan yang diyakini sebagai penerus warisannya. Menariknya, keduanya tidak lagi berbasis pada kekuatan laut, melainkan tumbuh dari pedalaman, mengubah orientasi dari maritim menjadi agraris dan teritorial. Siapakah kedua kesultanan tersebut? Bagaimana proses transformasi kekuasaan itu terjadi? Dan bagaimana warisan Haru berlanjut dalam dinamika politik Sumatera Timur? Simak pembahasan lengkapnya dalam kisah sejarah berikut. Kesultanan Langkat, dari warisan Haru hingga Revolusi Sosial 1946. Sebelum kita membahas sejarahnya, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan kisah sejarah menarik lainnya. Di pesisir timur Sumatera, menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia sejak berabad-abad lalu, berdiri sebuah kerajaan Melayu Islam yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Sumatera Timur, Kesultanan Langkat. Untuk memahami Langkat, kita harus kembali ke masa sebelumnya, ketika wilayah ini berada dalam pengaruh Kerajaan Haru atau Aru. Kerajaan Haru yang berkembang sejak abad ke-13 merupakan kekuatan maritim yang menguasai pesisir timur Sumatera bagian utara. Namun, setelah melemah akibat tekanan politik dan militer dari Aceh pada abad ke-16, struktur kekuasaan Haru terfragmentasi. Dari fragmentasi inilah muncul entitas politik baru, termasuk Langkat dan Deli. Secara genealogis dan tradisi lokal, Langkat memiliki keterkaitan dengan elit Haru. Figur seperti Dewa Syahdan sering disebut sebagai tokoh transisi dari era Haru, sementara Raja Kahar, cicit Dewa Syahdan, dipandang sebagai pendiri dinasti Langkat dalam bentuk kesultanan Islam yang lebih mapan. Dengan demikian, Langkat bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari kesinambungan politik dan budaya Melayu pesisir timur Sumatera. Nama Langkat sendiri diyakini berasal dari pohon langkat yang tersebar di sekitaran Sungai Langkat yang menjadi urat nadi wilayah tersebut. Buah langkat lebih besar dari buah langsat, namun lebih kecil dari buah duku. Sungai Langkat bukan sekedar jalur air, melainkan jalur ekonomi yang menghubungkan pedalaman dengan Selat Malaka. Dalam konteks kerajaan-kerajaan Melayu, sungai adalah sumber kekuasaan. Menguasai sungai berarti menguasai arus perdagangan, distribusi komoditas, dan mobilitas penduduk. Sebagai kerajaan pesisir, Langkat berkembang dengan model kekuasaan Melayu Islam, Sultan sebagai otoritas tertinggi, didukung bangsawan dan adat Melayu yang terintegrasi dengan syariat Islam. Legitimasi kekuasaan bertumpu pada agama, garis keturunan, dan kontrol terhadap jalur perdagangan. Namun titik balik terbesar Langkat terjadi pada abad ke-19, ketika kolonialisme Belanda memperluas pengaruhnya di Sumatera Timur. Langkat menjalin hubungan politik dengan pemerintah kolonial dan memasuki era ekonomi perkebunan. Tanah-tanah luas dibuka untuk tembakau, karet, dan komoditas ekspor lainnya. Dalam waktu singkat, wilayah ini menjadi bagian dari kawasan perkebunan paling produktif di dunia. Puncak kejayaan ekonomi Langkat ditandai dengan dua komoditas utama, yaitu tembakau dan minyak bumi. Tembakau Deli dari Sumatera Timur terkenal secara internasional sebagai bahan pembungkus ceruga berkualitas tinggi. Langkat ikut menikmati arus kapital besar dari industri ini. Namun yang lebih monumental adalah penemuan dan eksploitasi minyak bumi di Pangkalan Brandan pada akhir abad ke-19. Pangkalan Brandan kemudian berkembang menjadi salah satu pusat produksi minyak terpenting di Hindia Belanda. Kekayaan ini menjadikan Kesultanan Langkat salah satu kesultanan Melayu terkaya di Sumatera Timur. Istana megah dibangun, pendidikan modern mulai diperkenalkan, dan elit Melayu mengalami transformasi sosial.
Namun di balik kemakmuran tersebut, tersembunyi ketimpangan sosial yang tajam. Sistem perkebunan kolonial mendatangkan ribuan buruh kontrak dari Jawa dan wilayah lain. Kesenjangan antara elit bangsawan dan pekerja perkebunan semakin melebar. Inilah yang kemudian menjadikan Kesultanan Langkat runtuh tanpa pertempuran. Ketika Jepang menyerah pada 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, situasi politik berubah drastis. Struktur kolonial runtuh, tetapi struktur feodal masih berdiri. Dalam atmosfer revolusi yang dipenuhi semangat anti-kolonial dan anti-feodal, Kesultanan-Kesultanan Melayu dipandang sebagai bagian dari sistem lama yang dekat dengan kekuasaan kolonial. Pada Maret 1946, meletuslah revolusi sosial di Sumatera Timur. Gerakan ini digerakkan oleh Laskar Rakyat, kelompok pemuda revolusioner, serta unsur-unsur kiri dan buruh yang menuntut penghapusan feodalisme. Di Langkat, istana menjadi sasaran, bangsawan ditangkap, sebagian menjadi korban kekerasan, dan struktur kesultanan runtuh secara efektif. Peristiwa ini bukan sekedar konflik politik, melainkan ledakan dari akumulasi ketegangan sosial selama puluhan tahun akibat kolonialisme. Buruh perkebunan yang lama hidup dalam sistem hierarki kolonial melihat momentum revolusi sebagai kesempatan untuk menghapus struktur aristokrasi yang dianggap tidak lagi relevan dalam negara republik yang baru lahir. Sejak 1946, Kesultanan Langkat tidak lagi menjadi entitas politik saudaran. Wilayahnya sepenuhnya terintegrasi ke dalam Republik Indonesia. Monarki Melayu yang pernah berjaya melalui tembakau dan minyak berakhir bukan karena kekalahan perang antar kerajaan, melainkan karena perubahan zaman dan transformasi legitimasi kekuasaan. Kisah Langkat adalah cermin perjalanan sejarah Indonesia, dari dunia kerajaan pesisir yang berakar pada sungai dan perdagangan, memasuki era kapitalisme kolonial, hingga runtuh dalam gelombang revolusi sosial yang melahirkan negara modern. Sejarahnya bukan hanya tentang kejayaan dan keruntuhan, tetapi tentang perubahan struktur kekuasaan, dari tradisi menuju republik, dari aristokrasi menuju kesetaraan warga negara. Demikianlah perjalanan sejarah Kesultanan Langkat, sebuah entitas politik yang lahir dari dinamika pasca runtuhnya Kerajaan Haru, tumbuh di pedalaman Sumatera Timur, dan kemudian menghadapi gelombang besar perubahan sosial hingga peristiwa revolusi sosial 1946. Namun, Langkat bukanlah satu-satunya pewaris sejarah Haru. Dalam kajian sejarah selanjutnya, kita akan membahas satu kesultanan lain yang kerap dianggap sebagai penerus historis Kerajaan Haru, yakni Kesultanan Delhi. Bagaimana hubungan genealogis dan politiknya dengan Haru? Sejauh mana kesinambungan itu dapat ditelusuri melalui sumber-sumber sejarah? Simak pembahasan berikutnya hanya di Media Sagalo Project, media berbagi ilmu dan sejarah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kajian sejarah lainnya.